Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para pendengar yang dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Alawiyin Story akan membagikan sebuah kisah daging yang tidak bisa terbakar oleh api. Kisah ini diceritakan oleh Habib Bahar bin Smith. Dulu, di India terdapat seorang Habib yang bernama Habib Maulan Danggal Al-Atos. Beliau hidup seorang diri, di dalam hutan daratan India. Hutan itu begitu rimbun, akan tetapi, warga sekitar tidak pernah takut untuk masuk hutan. Sehingga, setiap hari banyak warga yang keluar masuk hutan itu. Semua warga sekitar hutan merupakan warga beragama Hindu. Lantas, ketemulah sebagian warga yang beragama Hindu itu dengan Habib. Karena ketahuan tinggal di dalam hutan, hebohlah warga India itu. Dilihat, di sekitar Habib Maulan Danggal Al-Atos tidak ada makanan. Habib tidak pernah pakai baju dan alas kaki. Akhirnya warga suka masuk ke dalam hutan sambil membawa makanan yang diberikan kepada Habib. Begitu warga keluar dari hutan, sudah mendapat hidayah dari Allah melalui Habib Maulan Danggal Al-Atos, yaitu masuk Islam. Semakin lama, warga semakin banyak yang keluar masuk hutan. Dan setiap keluar hutan, warga jadi yang tadinya beragama Hindu, berubah jadi beragama Islam. Akhirnya kabar banyak orang ketika keluar dari hutan itu jadi orang Islam, gegerlah pihak istana kerajaan Hindu waktu itu. Akhirnya Raja Hindu itu turun tangan, dan masuk hutan juga dijaga ketat oleh bala tentaranya. Ketika bertemu dengan Habib, sang raja memberi peringatan. "Wahai Habib, janganlah kamu memperdaya rakyatku yang masuk ke hutan ini. Atau kau pergi dari hutan ini. Kalau kamu tidak mau berhenti memasukkan rakyatku untuk masuk agama Islam, atau tidak mau pergi dari hutan ini, akan aku ratakan hutan ini." Habib Maulan Danggal Al-Atos menjawab argumen raja itu dengan santai seraya berkata, "Aku tidak memperdaya rakyat Paduka, dan tidak meminta rakyat Paduka untuk masuk Islam. Mereka sendirilah yang mau masuk Islam." Menurut cerita di dalamnya, rakyat Raja Hindu ini mau masuk Islam setelah bersalaman dan mencium tangan Habib Maulan Danggal Al-Atos. Habib malah menantang balik kepada raja. "Kalau memang bisa meratakan hutan ini, silahkan saja ratakan." Tambah geram raja dijawab begitu oleh Habib Maulan Danggal Al-Atos. Sang Raja Hindu itu kemudian bilang, "Baik, besok pagi aku akan mengirim pasukanku yang mengendarai gajah. Bersiap-siaplah kau ditimbun oleh reruntuhan pohon sekitar sini. Ayo kita pulang semua," kata raja. Tinggallah Habib Maulan Danggal Al-Atos di dalam hutan sendirian. Lalu besok paginya sudah datang prajurit raja itu dengan mengendarai gajah. Sang raja ikut, tapi komando diserahkan kepada panglima perangnya, lengkap dengan pimpinan perang dan komandonya. Sedangkan Habib Maulan Danggal Al-Atos tiduran di atas pepohonan, pohon besar yang setiap hari ditempati. Ketika komandannya memerintahkan untuk meratakan hutan, kemudian Habib Maulan Danggal Al-Atos berkata, "Nyamuk, habisin pasukan yang bergajah itu." Dengan izin Allah, nyamuk dalam jumlah yang sangat banyak menyerang pasukan gajah itu. Pasukan gajah itu kemudian menyerah setelah disuruh mundur oleh Raja Hindu tersebut. Tak sedikit yang tewas dan sekarat. Entah nyamuk dari mana sebanyak itu, bisa mengalahkan tentara bergajah itu. Sementara hutan belum apa-apa, tapi pasukan sudah banyak yang tewas dan sekarat diserang nyamuk. Akhirnya Raja Hindu menemui Habib setelah menyerah dan berkata, "Wahai Habib, sejak saat ini, aku izinkan kamu tinggal di dalam hutan ini dan aku mengaku kalah.
Terserah rakyatku yang mau Islam atau ngasih makanan, aku tidak akan melarangannya. Dan mulai saat ini saya akan berjanji, setiap hari Jumat aku mau menemui Habib dan memberi makanan terhadap Habib. Singkat cerita, raja itu setiap hari Jumat selalu bertemu Habib membawa makanan. Sambil bersalaman dan mencium tangan Habib Maulan Danggal Al-Atos. Ketika raja meninggal, sudah menjadi tradisi menurut keyakinannya, bahwa setelah meninggal maka jasadnya harus dibakar. Sehingga dibakarlah jasad raja. Tapi anehnya, tangan dan mulut raja tidak terbakar api. Pihak istana kerajaan heran, termasuk keluarga raja sendiri. Sebab tangan dan mulutnya tidak bisa terbakar, meskipun dibakar berkali-kali. Kemudian pihak istana dan keluarga menemui Habib dan bertanya, "Wahai Habib, raja sudah meninggal dan ketika dibakar jasadnya, tangan dan mulutnya tidak bisa dimakan api, padahal sudah dibakar berulang-ulang." Habib Maulan Danggal Al-Atos kemudian menjawab pernyataan itu. "Benar, itu tidak bakal bisa dimakan api. Sebab raja setiap hari Jumat bersalaman denganku dan mencium tanganku menggunakan bibirnya. Sedangkan aku mencium tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Wallahu a'lam bishshawab." Nah, itulah kisah Habib Maulan Danggal Al-Atos. Sekian dari Alawiyin Story. Semoga bisa membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.